Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang adab, maka kita masuk pembahasan baru tentang al-amthal, perumpamaan-perumpamaan yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan dibuat fungsinya untuk memperjelas masalah, karena satu masalah yang tidak jelas kalau dibuat perumpamaan menjadi semakin gamblang. Dan di dalam Al-Quran kita dapatkan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Misalnya kita tulis di dalam Al-Quran wa mathalu, ternyata kita temukan beberapa ayat wa mathalul ladzina kafaru wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum wa mathalu kalimatin khabithatin. Demikian juga kalau kita tulis mathalu tanpa wawu, maka kita dapatkan beberapa ayat ya. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Perumpamaan-perumpamaan sangat banyak sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat tentang perumpamaan ini, surat Ankabut ayat 43, wa tilkal amsal, dan itulah perumpamaan-perumpamaan nadribuha linnasi, kami buat perumpamaan untuk para manusia, wa ma yaqiluha, dan tidaklah memahami perumpamaan itu illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, jadi perumpamaan dibuat harus kita pelajari bagaimana maksudnya. Kalau kita tidak paham maksudnya, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang berilmu. Sehingga sebagian salaf kalau membaca ayat-ayat perumpamaan dan dia tidak paham, dia menangis karena dia sadar berarti saya masih belum berilmu. Nah, sekarang kita baca perumpamaan-perumpamaan yang diriwayatkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Kita sudah sampai pada hadis 2781. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama, sesungguhnya tiada lain, ajalukum, usia kalian." Jadi ajal maksudnya apa? Umur kalian. Fima khala, dibandingkan apa yang telah lewat, minal umam, dari umat-umat, maksudnya dibandingkan usianya umat-umat terdahulu, itu adalah kama baina sholatil asri, itu seperti antara sholat asar ila maghribi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Artinya gimana? Usia mereka panjang-panjang, usia kita pendek-pendek. Maka maksud hadis ini seperti yang disebutkan di dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Rasulullah SAW bersabda, umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70, dan yang paling sedikit adalah yang melewati usia 70. Karena itu kita harus mengejar usia kita, Pak. Sebelum usia kematian, hendaklah kita sudah membereskan amal kita dan memperbanyak amal kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, usia kita pendek, usia umat dulu panjang. Terus apakah berarti pahala kita kalah sama mereka? Karena kita beramal paling 50 tahun, 60 tahun nih. Sementara mereka beramal sampai 1000 tahun. Seperti Nabi Nuh misalnya, al-fasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Berarti amalnya banyak kan? Nah, tenang, karena meskipun kita usianya pendek,
Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal 1000 bulan, atau berapa? 83 tahun. Padahal usia kita nggak sampai 83. Nah, kalau setiap Ramadan kita mendapatkan satu saja malam Lailatul Qadar, sudah usianya 83. Setiap Ramadan dapat, tinggal dikalikan aja. 10 Ramadan berarti 830 tahun. Lumayan, atau 900 tahun, sudah mirip dengan usia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian juga dalam hadis ini disebutkan, wa innama, dan tiada lain, mathalukum, perumpamaan kalian, wa mathalul yahud wan nasara, dibandingkan Yahudi dan Nasrani, adalah kamathali rajulin, karajulin, seperti ada seseorang, istamala umalan, yang mempekerjakan beberapa pekerjaan, beberapa apa? Para pekerja. Nah, rajulnya ini perumpamaannya Allah. Allah itu bosnya, ngasih pekerjaan kepada orang-orang. Yang bekerja itu siapa? Ada Yahudi, ada Nasrani, ada umat Islam. Faqala, maka si bos ini mengatakan, may ya'maluli, siapa yang mau beramal untuk saya, ila nisfin nahari, sampai setengah hari, ya, kerja setengah hari saja, ala qiratin, dengan upah satu qirat. Ya, satu qirat itu satu nilai uang yang berlaku pada orang-orang Arab. Ya. Kalau sekarang misalnya rupiah, berapa rupiah, ya, atau berapa miliar gitu. Ya. Nah, maka ini satu nilai qirat atau nilai mata uang yang mereka pakai di masa mereka. Fa'amalitul yahud, lalu orang-orang Yahudi bekerja ala qiratin dengan gaji satu qirat. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, lalu orang tadi, bosnya tadi mengatakan lagi, may ya'maluli, siapa yang mau bekerja untuk saya, min nisfin nahar, dari separuh siang ilal asri, sampai asar, ala qiratin, tapi upahnya juga sama, yaitu satu qirat. Jadi masuk jam 8 sampai jam 12, rolasan, pahalanya satu qirat. Berapa itu Pak? 9, 10, 11, 12, anggaplah 4 jam. Pahalanya satu qirat saja. Kemudian yang berikutnya separuh hari sampai asar, anggaplah jam 12 ya, 1, 2, 3, 4, atau jam setengah 4. Nah, berarti 3 sampai 4 jam. Fa'amalitin nasara, maka si Nasrani ini bekerja ala qiratin dengan upah satu qirat. Summa, kemudian antum, kalian umat Islam, ta'maluna, kalian beramal, min salatil asri, sejak salat asar, ila maghribis syamsi, sampai tenggelam matahari, ala qirataini, dengan upah 2 qirat. Jadi umat Islam meskipun pekerjaannya lebih ringan, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setengah 4 ya sampai maghrib setengah 5, setengah 6, 2 jam tok. Yang tadi 3 jam 4 jam upahnya satu qirat. Yang ini cuma 2 jam, separuhnya dari yang mereka, tapi pahalanya malah double. Faghadibatil yahudu, maka marah orang-orang Yahudi, wan nasara, marah orang-orang Nasrani. Qalu, mereka protes, mengatakan, nahnu, kami ini, aktsaru amalan, lebih banyak amalnya, wa aqallu ata'an, tapi kenapa lebih sedikit upahnya? Kok tidak adil begini? Qala, maka si bos ini mengatakan, hal dhalamtukum, apakah aku mendolimi kalian, min haqqikum, dari hak kalian, syai'an, sedikit pun? Kalau mereka mengatakan la, ya kalau dolim ya enggak sih, karena sudah sesuai dengan kesepakatan. Tadi kan saya tawarkan dari pagi jam 8 sampai zuhur, mau nggak satu qirat? Kalian mau? Ya sudah, kalian mau berarti kan sudah saya berikan, kan sudah tidak salah saya. Adapun saya ngasih upah lebih banyak, ya terserah saya. Namanya orang ngasih upah, terserah dia. Yang mau bekerja kemudian ikut kerja, kalau nggak mau bekerja ya sudah cari kerjaan yang lain. Qala fa innahu fadli, maka orang itu bos tadi mengatakan, sesungguhnya itu adalah karuniaku, utihi man asya, saya berikan kepada siapapun yang saya kehendaki. Saya pilih ngasih yang kerja malam atau kerja sore dengan upah lebih banyak, terserah saya. Yang penting kerja pagi tidak saya tolimi, kerja siang tidak saya tolimi. Nah, perumpamannya seperti itu Pak. Orang Yahudi usianya panjang-panjang dulu, orang Nasrani usianya panjang-panjang dulu, pahalanya dikit-dikit. Sementara umat Islam pahalanya banyak-banyak. Nah, ini terserah Allah Subhanahu wa taala.
Ini kalau kita pahami bahwasanya yang dimaksud adalah orang Yahudi, orang Nasrani dapat upah, dapat pahala betul alias masuk surga, itu harus kita pahami yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikuti nabi-nabi mereka di masa mereka. Bukan Yahudi dan Nasrani yang kafir, bukan, Pak. Jadi Yahudi maksudnya adalah orang-orang yang nisbatnya kepada mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Nasrani adalah maksudnya orang-orang yang nisbatnya mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Yang mengikuti Nabi Musa dan yang mengikuti Nabi Isa namanya meskipun Yahudi atau Nasara, tetapi maksudnya orang-orang Muslim di masa itu. Nah, kenapa disebut Yahudi? Karena nenek moyang mereka namanya Yahuda. Atau karena kalau mereka itu sedang membaca kitab suci mereka itu sambil gini gitu, yatahawwadun, sambil goyang-goyang. Nasrani, kenapa disebut Nasrani? Karena tinggalnya di desa namanya Nasaret, Nasara. Sehingga karena Nabi Isa tinggal di situ, ngaji di situ bersama mereka, akhirnya mereka disebut Nasara. Atau karena mereka ketika ditawari oleh Nabi Isa, siapa yang mau membantu saya dakwah? Mereka mengatakan nahnu ansarullah. Nah, karena kata-kata ansar akhirnya disebut dengan nama Nasara. Jangan salah paham ya. Kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Yahudi Nasrani dapat pahala atau masuk surga, itu maksudnya Yahudi Nasrani yang asli yang mengikuti ajaran Nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Yahudi Nasrani sekarang itu tidak ada yang mengikuti ajaran Nabinya, nggak ada, Pak. Yahudi sekarang sudah mengubah isi kitabnya, jadi bukan ajaran Nabi Musa. Nasrani sekarang sudah mengubah isi kitabnya, berarti bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Paham ya? Ya, supaya tidak rancu, seolah-olah hadis ini mengatakan oh berarti Yahudi Nasrani juga masuk surga dapat pahala, buktinya ini enggak begitu. Berikutnya 2872. Nah, jadi intinya hadis ini adalah bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang istimewa, diistimewakan oleh Allah, usianya pendek-pendek 60 tahun, tapi pahalanya dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya Allah ngasih banyak pahalanya umat Nabi Muhammad SAW adalah dengan dikasih Lailatul Qadar. Di masa dulu nggak ada Lailatul Qadar. Di masa Nabi Musa nggak ada Lailatul Qadar. Masa Nabi Isa nggak ada Lailatul Qadar. Justru Lailatul Qadar itu turun gara-gara Nabi Muhammad SAW bilang kepada Allah, ya Allah, ini umat-umat saya kok usianya pendek-pendek, kasihan kan ini mereka, pahalanya jadi sedikit-sedikit. Maka Allah kasih oke lah, saya kasih Lailatul Qadar. Ini karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita mendapatkan fadilah ini, karunia ini berkat dari karunia atau fadilah Nabi Muhammad SAW. At-tabi'ut tabi'. Berikutnya 2872 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama tiada lain annasu, para manusia kaibilin mi'ah, seperti onta jumlahnya 100. Maksudnya gimana? La yajidur rajul, seseorang tidak mendapati fiha pada onta 100 tadi rahilatan, satu pun kendaraan yang kuat. Jadi maksudnya apa? Jarang manusia itu yang kuat, jarang manusia itu yang ibadahnya mantap, jarang manusia itu yang imannya sempurna. Seperti perumpamaannya kalau kita mencari 100 ekor onta, ternyata kabeh ada cacatnya. Ini digunakan untuk perjalanan jauh nggak kuat, yang ini kuat untuk perjalanan jauh, tapi kalau untuk membawa beban berat kurang kuat. Ada kelemahan-kelemahan. Maka rahilah di sini adalah kendaraan yang kuat, maka diakhiri dengan huruf ta. Taknya ini untuk mubalaghah atau untuk menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Nah, maka manusia juga begitu, Pak. Coba kita lihat ulama yang senilai Imam Syafi'i, senilai Imam Malik, senilai Imam Ahmad. Berapa bisa dihitung jari kan? Dari berapa ratus tahun nanti akan muncul satu. Berapa ratus orang atau berapa ribu orang baru muncul satu lagi. Nah, sekarang orang-orang yang mantap seperti itu sudah nggak ada lagi. Ada kiai-kiai, ulama-ulama, tapi tidak semantap seperti mantapnya para ulama-ulama zaman dahulu. Bahkan kadang-kadang sesama kiai atau sesama tokoh ada rebutan kekuasaan dan sebagainya, rebutan pengaruh. Na'udzubillahi min syarri dzalika.
Nah, karena itu kita harus menyadari kekurangan kita, kelemahan kita, dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambah iman kita kepadanya dan ditambah kekuatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 2873, la tajidu fiha rahilatan aw qala la tajidu fiha illa rahilatan. Nah, kalau ini kalimatnya lebih nyaman dipahami ya. Kamu tidak mendapati pada 100 unta tadi kecuali satu saja yang kuat. Kalau yang tadi dari 100 nyaris tidak ada yang kita dapati yang kuat atau tidak kita dapati. Karena dalam riwayat yang lain la yakadu. Kalau di sini la yajidu, tidak mendapati sama sekali. Atau kalaupun ada maka hanya satu yang kuat, yang lainnya tidak kuat. 2874 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama sesungguhnya tiada lain mathali perumpamaanku wa mathalu ummati dengan umatku adalah kamathali rajulin seperti seorang laki-laki istauqada naran menyalakan api faja'alat maka berbuatlah adzubabu lalat-lalat wal farashu aneh-aneh yaqa'na fiha mereka masuk ke dalam api tadi wa ana sementara saya ini akhudhu bihujazikum saya pegangi sarung-sarung kalian atau tempat sarung kalian tempat setut kalian wa antum sementara kalian itu taqahhamuna kalian masih nekat menerjang fiha di dalam api tadi. Hadis ini sahih menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diibaratkan kalau untuk umatnya beliau umat dakwah yaitu seluruh manusia ini Rasulullah pengen tidak ada satupun umatnya yang masuk ke dalam neraka, tapi malah umatnya yang pengen masuk ke dalam neraka. Disuruh tidak kafir malah kafir, disuruh ucapkan la ilaha illallah malah menyembah Lata Uzza. Terus yang masuk Islam sudah bagus, disuruh tidak maksiat malah maksiat. Maksiat itu sama dengan pengen nyemplung ke dalam neraka. Nah, Nabi itu pengennya tidak ada satupun umatnya masuk neraka. Maka ibaratnya seperti orang nyalakan api, nah, namanya aneh-aneh, pengen yang terang-terang. Nah, ini yang menyalakan api kasihan sama aneh-aneh tadi, karena kalau dia masuk ke dalam api mati kosong. Dia sudah menghalangi, jangan masuk aneh-aneh, masih nekat saja mereka masuk ke dalamnya. Nggak paham bahwasanya neraka itu bahaya. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita pengen tidak masuk neraka, berarti caranya taat kepada Nabi SAW. Karena ketika Nabi membuat peraturan, jangan begini, jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu tujuannya satu, supaya kita tidak masuk dalam neraka atau ke dalam api tadi, supaya selamat. Nah, kalau kita nekat tidak mengikuti aturan beliau, ya akhirnya masuk ke dalam neraka kalau tidak diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sudah selesai perumpamaan, sudah beberapa hadis kita baca. Dari hadis berapa tadi ya? 2859 sampai 2874. Nah, sudah beberapa hadis. Sekarang kita masuk bab baru. Abwabu fadailil Quran, bab-bab tentang fadilah Quran an Rasulillah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi bab tentang fadli kelebihan Fatihatil Kitab surat Al-Fatihah. Disebut Fatihatil Kitab karena dia itu pembuka dari kitab Quran alias dimulai Al-Quran dengan surat Al-Fatihah. Bab ini menunjukkan bahwasanya di dalam surat itu ada tafadul. Tafadul itu apa? Satu dengan yang lainnya itu ada satu lebih utama daripada yang lain. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat tidak ada tafadul dalam Al-Quran. Semua Quran itu satu derajat. Mereka mengatakan seperti itu supaya tidak menganggap seolah-olah ada ayat yang rendah. Maka mereka mengatakan apa? Tidak ada tafadul. Nah, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ayat-ayat Quran, surat-surat Quran itu ada tafadul satu dengan yang lainnya, ada yang satunya lebih utama daripada yang lain. Dalilnya mana? Ini hadisnya kita baca 2875 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat Nabi yang paling ahli qiraat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ubayyu, wahai Ubay." Wa huwa yusalli, saat itu Ubay sedang salat. Nah, karena sedang salat, beliau sibuk dengan wirid salat, tidak menjawab Nabi. Dia lanjutkan. Faltafata Ubayyun, dia hanya menoleh tetapi tidak menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si Ubay ini melanjutkan salatnya, lalu dia cepatkan. Dan ini menunjukkan
bolehnya kita mencepatkan sholat kalau ada suatu sebab. Misalnya Pak, panjenengan sholat sunnah, kemudian ada tamu datang, Shopee, daripada dia menunggu lama, panjenengan cepatkan sholatnya, nggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan saya khawatir itu namanya syirik. Kenapa? Karena kamu beramal untuk manusia, tapi itu nggak tepat ya. Ini buktinya dia meringankan dan tidak dilarang oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan, hei jangan meringankan gara-gara saya, nggak begitu. Dibiarkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia pun menuju kepada Nabi SAW lalu berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa kalau kita menemui seseorang hendaklah kita ucapkan salam. Dan boleh kita mengatakan Assalamu alayka, tidak harus alaikum. Kalau kum itu kan untuk banyak orang, 2 atau lebih. Kalau ka ini untuk 1 orang. Tapi alaikum untuk 1 orang juga boleh. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa alaikassalam. Ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu ya Ubay, wahai Ubay, antujibani, untuk mengijabahi saya, idda'atuka, ketika saya memanggil kamu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini di tengah-tengah salat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afalam tajid, apa kamu tidak mendapati fima uhiya ilayya, pada wahyu yang diwahyukan kepada saya, anistajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, yang isinya adalah istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum, jika Allah dan Rasul itu memanggil kalian, lima yuhyikum, terhadap sesuatu yang menghidupkan kalian. Apa yang dimaksud sesuatu yang menghidupkan kalian? Wahyu. Wahyu itu membuat hati hidup. Manusia kan ada 2 bagian ya, ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya hidup dengan makanan, minuman. Rohaninya hidup dengan Al-Quran, dengan zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi maksudnya kalau Nabi manggil kamu ingin menyampaikan wahyu, maka kamu penuhi. Meskipun kamu sedang sholat, batalkan sholatmu. Dan ini khusus untuk Nabi Pak, tidak berlaku untuk yang lain. Tidak berlaku untuk yang lain. Makanya dianggap oleh para ulama termasuk khasa'is, keistimewaan Nabi Muhammad SAW, kekhususan, nggak berlaku untuk yang lain. Bagaimana kalau seorang anak sedang salat sunnah, kemudian bapaknya manggil, apakah wajib dibatalkan? Nggak wajib. Bagusnya dibatalkan, tapi nggak wajib dibatalkan. Seandainya kita mengucapkan Subhanallah, bapak kita supaya tahu, oh lagi sholat, nggak apa-apa. Dan kita, apalagi kalau kita tahu bapak kita ridho, oh lagi sholat, dia lanjutkan nggak usah apa, dibatalkan. Nah, maka tidak harus dibatalkan. Tapi kalau Nabi harus dibatalkan. Qala, Ubay mengatakan, bala ya Rasulullah, saya tahu ayat itu dan saya tidak akan kembali, insya Allah tidak akan mengulangi. Nah, ini adabnya seseorang yang berbuat salah Pak. Pertama, mengakui kesalahannya, bala ya. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi, la a'u. Dan ini sudah biasa kalau di pesantren itu santri begitu. Dipanggil oleh ustadznya, kamu melanggar begini-begini. Oh ya Ustadz, mohon maaf, insya Allah tidak saya mengulangi lagi. Nah, 2 yang diucapkan, maaf. Kemudian apa? Berjanji tidak mengulangi. Kalau hanya maaf saja kurang, kurang adabnya, kurang. Maka Rasulullah mengatakan, tuhibbu, kamu mau senang enggak? Anu ali, maka saya ajari kamu suratan, 1 surat, lam yanzil fit Taurat, yang belum turun di Taurat, wala fil Injil, juga tidak di Injil, wala fil Zabur, juga tidak di Zabur, wala fil Furqan, juga tidak di Furqan, yaitu Al-Quran, mithluha, semisalnya. Jadi ini surat yang tidak ada tandingannya. Di Taurat nggak ada tandingannya, Injil nggak ada tandingannya, di Quran pun juga tidak ada tandingannya. Berarti ini apa? Surat yang paling afdol. Kalau ada surat yang paling afdol, berarti ada surat yang di bawahnya. Tapi bukan berarti suratnya rendah, bukan. Semuanya itu tinggi Pak. Hanya tingginya itu bertingkat-tingkat gitu. Anggaplah seperti misalnya dalam satu kelas itu ada anak-anak yang ranking, ada yang tidak. Nah, dianggap ranking misalnya 1 sampai 5 besar, atau 1 sampai 10. Nah, berarti semuanya itu peringkatnya tinggi, tidak ada yang rendah, tapi dari tinggi tadi bertingkat-tingkat. Qala, dia mengatakan, na'am, ya betul ya Rasulullah, saya mau.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaifa, bagaimana, taqra fis salat, kamu membaca di dalam salat. Maka dia pun membaca surat Al-Fatihah, nama lainnya Ummul Quran, induknya Quran. Kenapa disebut induknya Quran? Karena seluruh isi Quran itu terangkum dalam surat Al-Fatihah. Isi Quran apa? Tauhid ada, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tentang Allah. Isi Quran apa lagi? Tentang syariah ada, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syariat. Dalam Quran ada apa lagi? Kisah-kisah ada dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, umat-umat terdahulu. Nah, maka kisah ada, akidah ada, syariah ada, maka disebut sebagai Ummul Quran, induknya Quran. Dan Fatihah ini namanya banyak, Pak. Sekitar ada 10 lebih nama-nama dari surat Al-Fatihah. Silahkan lihat dalam kitab Safwatut Tafasir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Ma unzilat, tidaklah diturunkan fit Taurati, baik di Taurat, wala fil Injil atau Injil, wala fil Zabur atau Zabur, wala fil Furqan atau Quran, mithluha, yang semisal dengannya. Al-Furqan itu nama lain dari Al-Quran. Wa innaha, dan sesungguhnya Fatihah itu sab'un, 7 ayat, minal mathani, dari ayat-ayat yang mathani, yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan dia itu adalah bacaan yang agung, alladzi utitu, yang aku telah diberi akan dia. Ini fadilahnya surat Al-Fatihah. 1, tidak ada tandingannya, mithluha. 1, tidak ada mithluha, tidak ada tandingannya. 2, dia itu 7 ayat diulang-ulang, yang lainnya tidak diulang-ulang. Yang ketiga, dia itu adalah bacaan yang agung, artinya yang tidak ada yang lebih agung daripada surat Al-Fatihah itu. Maka disebut sebagai Al-Quranul Azim. Kenapa? Nggak ada yang lebih agung. Sama dengan Al-Arshul Azim, singgasana Allah yang agung. Kenapa disebut singgasana itu agung? Karena tidak ada makhluk yang lebih besar daripada singgasana Allah. Ada makhluk namanya arsy, singgasana Allah. Ada makhluk namanya kursi, kursinya Allah. Ada makhluk namanya alam semesta. Kata para ulama, singgasananya Allah dibandingkan kursinya Allah itu seperti satu lingkaran gelang misalnya dilempar di padang pasir. Nah, kursinya Allah itu seperti lingkaran tadi, kecil sekali. Kalau dibandingkan dengan arsy-nya Allah, yaitu seperti apa? Padang pasir yang sangat luas. Padang pasir apakah bisa kita ukur dengan meteran? Terlalu banyak sekali, ya, terlalu luas sekali. Kemudian kursinya Allah itu kalau dibandingkan dengan alam semesta, langit bumi ini sama juga seperti satu gelang dilempar di padang pasir. Alam semesta yang sangat luas ini, yang kita lihat ini sangat luas. Berapa planet, jutaan bintang itu hanya sekecil gelang dibandingkan kursinya Allah yang merupakan apa, seperti padang pasir tadi. Nah, makanya arsy-nya Allah disebut azim. Demikian juga di sini Quran azim untuk sifat bagi surat Al-Fatihah. Berarti nggak ada yang lebih azim, nggak ada yang lebih agung daripada surat Al-Fatihah. Dan saya menemukan satu hadis yang sangat-sangat jelas bahwasanya surat yang paling baik itu adalah surat Al-Fatihah. Afdalul Quran, Rasulullah bersabda, Quran yang paling utama itu adalah surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu apa? Surat Al-Fatihah. Nah, sehingga di sini tadi dikatakan tidak ada mithluha, ya, tidak ada apa, tandingannya. Maka disebut sebagai Quran yang azim. Karena itu kalau kita ingin menjadikan surat Al-Fatihah ini sebagai wiridan harian, boleh, Pak? Seperti Ibnu Taimiyah, itu wiridan hariannya itu adalah surat Al-Fatihah. Ala ukhbiruka bi akhyari suratin, maukah saya kabari kamu surat yang terbaik, akhyar terbaik, surat fil Quran, yaitu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa wiridnya Ibnu Taimiyah? Habis subuh sampai terbit matahari tidak keluar dari masjid untuk membaca surat Fatihah diulang-ulang. Jadi berapa ratus tuh, Pak, ya? Kira-kira anggaplah dari jam 5 selesai salat subuh sampai jam setengah 6, setengah jam, ya.
Kalau sekarang subuhnya maju gitu, berarti setengah 5 mulainya sampai jam 5:04, 45 menit baca Fatihah terus. Dan Ibnu Taimiyah ketika ditanya, kenapa Mbah baca Fatihah berulang-ulang? Beliau mengatakan, hadhihi ghurwati, ini sarapan saya seperti ini. Illam af'alhu saqatat quwaya. Kalau saya tidak melakukan sekali saja, maka kekuatan saya sudah runtuh. Maka Ibnu Taimiyah terkenal seorang ulama yang sangat kuat, pemberani, gigih, kokoh, tidak punya ketakutan sama sekali kepada manusia. Nah, kata beliau, sarapannya Fatihah diulang-ulang. Boleh kita melakukan seperti itu, bukan bid'ah, karena kita bebas membaca surat apapun yang kita inginkan. Dan kalau kita pilih Fatihah karena sebabnya fadilahnya yang tidak ada tandingannya, akhyar, terbaiknya surat di dalam Al-Quranul Karim. Tapi bukan berarti surat yang lain tidak ada fadilahnya. Surat-surat banyak juga yang punya fadilah. Makanya beliau menambah dengan bab baru, bab ma jaa fi, bab tentang fadilahnya surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Nah, berarti surat Baqarah pun juga ada fadilahnya, dan di tengahnya ayat kursi juga ada fadilahnya. Sebelum kita lanjutkan bab berikutnya itu, di sini disebutkan Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, 7 ayat ini diperselisihkan, Pak. Ukhtulifa fis sabiq. Ayat yang ke-7 ini apa? Diperselisihkan. Pendapat pertama mengatakan ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Pendapat yang kedua mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah yang ke-7. Jadi bedanya adalah apakah ayat yang terakhir itu dipenggal jadi 2 ayat atau digabung menjadi 1 ayat. Kalau kita mengatakan adalah ayat yang terakhir itu dipenggal jadi 2, berarti Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Fatihah. Dan saya mengikuti pendapat tersebut, Bismillah bukan Fatihah. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirrabbilalamin di dalam sholat tanpa membaca Bismillah, sah sholatnya. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Malikiyah rahimahumullah ta'ala. Nah, pendapat yang lain mengatakan, oh Bismillah itu Fatihah, kalau kamu tidak membaca Bismillah, Fatihahmu tidak sah. Jadi ringkasnya, disepakati ayatnya ada 7, hanya diperselisihkan mulainya dari mana. Yang mengatakan mulainya Bismillah, otomatis ayat terakhir itu panjang, digabung jadi 1 ayat. Tapi yang mengatakan Bismillah bukan Fatihah, otomatis ayat terakhirnya itu dibelah jadi 2. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini 1 ayat. Karena itu bagi yang berpendapat Bismillah termasuk Fatihah, silahkan kalau menjadi imam misalnya, maka dibaca berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim, titik, berhenti, jangan disambung. Meskipun nggak dosa disambung, tapi lebih afdalnya baca itu adalah seayat. Untuk saya ketika membaca Al-Fatihah, ketika ngimami, saya sambung, Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Saya berkeyakinan Fatihah mulainya alhamdulillahirabbil alamin. Saya ikuti mazhab Imam Malik karena ada hadisnya yang sahih riwayat Imam Muslim. Tapi bagi yang berpendapat Bismillah termasuk Fatihah, silahkan. Mazhab Syafi'i adalah seperti itu, ya, maka tidak ada masalah kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang berkeyakinan Bismillah termasuk Fatihah. Yang penting tidak usah berantem saja, karena sebagian orang itu masih nggak terima, Pak, kalau dikatakan Bismillah bukan Fatihah, ratrimo deh, sampai ceramah isinya apa? Membantah pendapat tersebut. Nggak perlu marah-marah lah. Adapun masani ini adalah artinya al-mukarrar, yang diulang-ulang. Kenapa disebut mukarrar, masani diulang-ulang? Yaitu fis shalawat, karena dia itu diulang-ulang di dalam sholat. Dalam sholat 4 rakaat kita ngulang 4 kali Fatihah. Dalam sholat 11 rakaat, yaitu sholat tahajud, kita mengulang 11 kali. Dalam 1 hari sholat wajib kita mengulang 17 kali. Nah, maka disebut sebagai al-mathani. Maka maksudnya ini kelebihan Fatihah tidak dimiliki oleh yang lain,
yaitu harus diulang-ulang dalam sholat. Karena kalau tidak diulang-ulang dalam sholat, maka kita sholatnya tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu hidajas sholat ala kullu sholatin, setiap sholat yang tidak dibaca padanya Al-Fatihah, maka dia itu kurang alias tidak sah. Ada juga satu hadis, tetapi saya lafalnya lupa, bahwasanya surat Fatihah itu bisa menggantikan surat-surat yang lain, sementara surat yang lain tidak bisa menggantikan Al-Fatihah. Maksudnya itu tadi ya, kalau kita baca Al-Fatihah saja dalam satu rakaat sudah sah, tidak harus menambah. Waladhdallin amin, Allahu Akbar, sah. Karena yang wajib cuma itu, tambahannya itu sunnah. Tapi lebih bagusnya tetap kita mengikuti bagaimana contoh Nabi ya. Nabi mencontohkan maghrib, isya, subuh, nah itu setelah Fatihah kita membaca apa? Surat yang lain, ya tetap kita baca sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Adapun bab ini, bab baru tentang fadilah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi. Surat Al-Baqarah maksudnya surat yang di situ ada kata-kata sapi. Sehingga menyebut istilah surat Al-Baqarah ini tidak masalah, tidak melecehkan. Kamu melecehkan Quran, surat kamu sebut sapi, enggak melecehkan. Sejak dulu kala sampai hari ini para ulama dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan nama surat Al-Baqarah. Adapun ayat kursi, maka Al-Kursi itu diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama, Al-Kursiyu adalah maudhi'ul qadam, tempatnya telapak kaki. Jadi Allah punya telapak kaki, tapi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti siapapun juga. Jadi jangan bayangkan, berarti Allah seperti manusia, punya kursi, bokongnya kayak kursi, kemudian bawahnya ada sandarannya, telapak kakinya ditaruh di sandarannya. Jangan, Pak. Itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, dengan manusia. Enggak begitu. Pokoknya para ulama katakan kursi adalah tempat telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala, titik. Adapun telapak kakinya Allah bagaimana? Tidak boleh ditanyakan dan tidak bisa diketahui karena kita tidak melihat Allah dan tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Pendapat yang kedua, kursi itu adalah ilmullah, ilmunya Allah. Nah, sehingga wasi'a kursiyuhu samawat artinya apa? Ilmunya Allah mencakup langit dan bumi. Kalau kursi adalah maudhi'ul qadam tadi, berarti kursinya Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Seperti yang sudah saya jelaskan di muka. Singgasana Allah sangat besar, kemudian kursinya dibandingkan singgasana Allah sangat kecil, tapi kursinya Allah ini sangat besar dibandingkan dengan alam semesta ini hanya sangat kecil sekali. Ini yang dapat kita bicarakan ya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sengaja saya percepat, ini ada tamu menunggu di rumah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.